Tengah malam dibeliin makan sama Pak Su. Sebenarnya ini udah jam 12-an malam gitu ya teman-teman. Tapi karena suami aku baru pulang kerja di jam segitu, dan dia juga bawain aku makan, dan ya alhasil aku makan di jam 12 malam itu teman-teman. Iya, aku tahu sebenarnya jam segitu udah nggak bagus banget buat makan malam ataupun makan apapun lah ya teman-teman, karena udah di jam 12 malam gitu teman-teman. Tapi karena suami aku udah bawain makanan, nggak mungkin nggak aku makan. Aku juga menghargai dia karena dia selalu ingat sama istrinya. Memang dia nggak setiap hari bawain aku makan, cuman sesekali aja. Dan nggak tahu kenapa kalau misalnya suami pulang kerja terus bawa tentengan tanpa kita minta, tanpa kita chat dia minta beliin sesuatu, inisiatif dia sendiri tuh rasanya kayak seneng banget gitu nggak sih teman-teman? Kalian ada yang sama nggak sih sama aku? Aku nggak perlu makanan yang mahal, nggak perlu makanan yang mewah, yang sederhana aja, tapi kalau suami itu ingat sama kita tuh kayak rasanya seneng aja gitu teman-teman. Ya walaupun mata sudah mengantuk, tapi aku tetap harus memakan bawaan dari suami aku supaya dia juga nggak kecewa udah bawain aku makan. Biasanya suami aku kalau bawain aku makanan kayak gitu, kami selalu makannya berdua, dan kali ini aku udah ajak suami aku, ayo makan, aku bilang kayak gitu, tapi dia bilang udah kenyang. Memang dia selalu beli satu porsi kalau udah tengah malam, karena kalau kami harus beli 2 porsi udah tengah malam itu biasanya nggak habis gitu loh teman-teman. Biasanya juga suami aku kalau selain membawakan nasi goreng, biasanya juga kalau nggak nasi goreng itu sate, karena yang masih jualan di jam-jam segitu tuh ya sate sama nasi goreng gitu teman-teman. Dan aku udah ajak berkali-kali karena aku ngerasa nggak bakal bisa ngabisin sendiri, tapi suami aku bilang udah makan tadi di tempat kerja, kata dia kayak gitu. Jadinya ini ya kayak gimana ya guys ya, nggak aku habiskan, sayang dihabiskan aku nggak kuat, tapi dengan perlahan-lahan juga aku memakan ini sampai habis juga akhirnya. Tapi aku juga minta bantu sama suami aku sikit-sikit guys, karena ya gimana kalau aku makan sendiri nggak bakal habis, dan ini jatuhnya nanti mubazir ya kan. Jangan salfok sama mulut aku yang bicara-bicara gitu ya teman-teman, karena suami aku tuh ngajak aku cerita gitu, jadinya aku makan sambil cerita, dan dia main handphone di sebelah aku sebenarnya teman-teman. Tapi ya udah, sambil cerita-cerita sama Pak Su, dan sambil juga dia menemani aku makan. Dia juga lagi istirahat karena capek baru pulang kerja ya kan teman-teman. Jadi dia pulang tuh nggak langsung mandi, yang dicari tuh HP, megang HP dulu, nanti kalau udah hilang capeknya dia langsung mandi. Dan biasanya kalau dia mandi dan aku udah tepar di tempat tidur, langsung tidur. Jadinya aku tuh nungguin suami aku pulang itu cuman untuk bukain pintu aja teman-teman. Pokoknya kalau suami aku belum pulang kerja dan aku tuh nggak nyenyak gitu buat tidur teman-teman. Padahal suami aku udah bilang nggak usah ditungguin dia pulang, tidur aja kalau ngantuk, nanti kalau dia pulang dia bisa ketok jendela kamar aku supaya aku bangun gitu. Tapi aku tuh nggak tenang aja kalau suami aku belum pulang guys. Jadinya aku tuh harus nunggu dia sampai di rumah dan aku tuh baru bisa tidur. Jadi kalau dia udah sampai rumah terus dia itu main HP dulu biasanya, nanti baru mandi, dan dia bilang udah tidur aja nggak usah ditungguin kayak gitu. Terus dia tuh kalau pulang nggak pernah minta teh atau kopi atau apapun, pokoknya nanti dia mandi langsung dia tidur gitu teman-teman. Dan ya kalau dia udah sampai rumah aku tidurku nyenyak gitu. Dan ini aku juga nggak bisa ngabisin teman-teman, jadi sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya, bye bye.